Kawan aja amma ba'du. Yang kami takzimkan segenap para alim ulama, ibu kepala madrasah adalah sedaya asatidzah. Ini pangapunten umami iki pas angin iki dipejahi saged nggih. Kula mboten patek tawar kipas angin, pangapunten. Nek AC rada betah nek kipas angin masuk angin. Nggih. Pagi ini kita akan membahas bab pertama dari kitab yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Hulaya ini. Kitab ini dikarang pada tahun 1913, di mana awal keruntuhan Turki Utsmani, Perang Dunia Kedua meluat di mana-mana. Beliau Syekh Mustafa Al-Hulaya ini mengarang satu kitab yang dinamakan Idhatun Nasyi'in, mauidhah atau motivasi orang-orang yang sedang bangkit. Jadi harapan kami minu karakter ini nanti akan menjadikan, melahirkan banyak generasi-generasi pemenang. Allahumma amin. Generasi-generasi yang membawa banyak kebangkitan. Niki bab pertama inggih punika al-iqdam. Al-iqdam itu berani ambil bagian di depan atau kemajuan. Khalaqallahul insana liyakuna amilan lima yuhyihi sa'yan fi manakibil ardi muntafi'an bi khairatiha taiban fi ma ya'udu alaih wa ala majmu'il ummati bil khairi al jammi. Allah menciptakan manusia di jagat raya ini untuk mengambil manfaat bagi kehidupannya. Dari apa yang Allah ciptakan, mulai dari bumi, alam raya ini Allah menciptakan kemanfaatannya untuk kita. Kemudian da'iyan fi ma ya'udu alaih wa ala majmu'il ummah bil khairi al jammi. Tapi kemanfaatan ini sifatnya tidak individual. Kita dengan alam raya ini, Allah menciptakan sumber daya alam ini bukan kita jadikan kemanfaatannya sekedar kepentingan pribadi, tapi harus majmu', harus kepentingan yang sifatnya umum. Jadi sumber daya alam ini harus dimanfaatkan, sehingga dengan memanfaatkan sumber daya alam ini bermanfaat untuk pribadi dan bermanfaat untuk umat. Tapi wala yakunu dzalika illa bil iqdami wa bidzillil jahdi. Tapi itu semua tidak akan pernah tercapai kalau tidak ada orang yang berani ambil bagian, maju di depan dan siap untuk bersungguh-sungguh ngerakasakno awak, ngelarakno awak untuk meraih apa yang diimpikan. Terus niki, inna salafa as-salih lam yablug tilkal azama al-hailah wa lam yudhallil tilkal aqabat as-su'bah al-murtaqa wa lam yasil illa ma yutaqtiu inda dzikrihi kullu raqsin illa al-iqdam wa itharatil himmah. Orang-orang terdahulu, kalau kita membahas bangsa Indonesia tahun 1913, saat beliau ngarang kitab ini, berarti saat itu ada masa siapa? Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi kebangkitan Indonesia itu dimulai tahun 1920. Mulai 1920 itu banyak pergerakan-pergerakan. Mulai dari Haji Umar Said, Hos Cokro Aminoto. Terus siapa lagi yang satu zaman dengan itu? Agus Salim. Terus sing Budi Utomo. Itu dimulai pada 1913, embrionya itu di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Makanya informasi itu penting. Kenapa mereka mengalami suatu pergerakan tahun 1913? Karena mereka mendapatkan informasi di berbagai belahan dunia pada saat Perang Dunia Pertama itu, orang-orang pribumi mulai bergerak. Makanya tahun 1920 banyak organisasi yang bertumbuh dan berkembang. Lah, mereka orang-orang terdahulu tidak mencapai puncak kejayaannya, mendapatkan derajat yang mulia, kecuali dengan mempunyai dua hal. Satu, al-iqdam, berani tampil di depan, ambil bagian. Yang kedua, itsaratul himmah, punya cita-cita yang selalu disampaikan setiap ketemu orang. Jadi syaratnya wong maju iku loro. Siji, gelem kok ngarep. Nomor loro,
dia menceritakan visi besarnya, himmahnya itu diceritakan kepada setiap orang yang dia temui. Contoh misalkan Hos Cokro Aminoto mengharapkan bahwa Indonesia akan merdeka. Berarti setiap ketemu orang itu diceritakan Indonesia akan merdeka. Tapi orang ngomong tok Indonesia akan merdeka, dia berani tampil di depan. Berarti taruhannya nyawa. Kita aplikasikan di zaman sekarang. Kalau Minu karakter ini ingin melahirkan generasi-generasi pemenang, generasi-generasi yang hebat, otomatis ya mulai wadah ini kita ceritakan mulai hari ini ke setiap orang. Minu karakter itu ketoke saiki ngene. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan seperti ini, akan seperti ini. Blueprint visi besarnya itu tersampaikan. Lah terus nak diguyu, alah moso iso. Apa yang kita lakukan? Kita kalau sudah bermimpi sesuatu yang tidak mungkin, maka kita akan mencari cara bagaimana mimpi yang tidak mungkin itu dengan cara ini bisa menjadi mungkin. Ini kalau kita bahas kitab tauhid, ta'aluk sifat kudrohnya Allah, ta'aluknya dengan sesuatu yang mungkin. Artinya kita kalau ingin melahirkan generasi pemenang, niku kudu punya visi yang seakan-akan tidak mungkin, tapi kita menyiapkan cara agar cara ini mewujudkan mimpi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan cara apa? Ceritakan kepada setiap orang. Lah repote apa ceritanya wis ora pede, Pak. Ki Minu ki 10 tahun ngene wis ora pede. Jangan harapkan ketika Anda tidak percaya diri akan Anda mendapatkan cara. Wis pokoknya al-iqdam dhisik, pokoknya pede dhisik, kok carane sing gawe sapa? Allah. Ceritakan terus mimpi-mimpi kita. Ternyata orang-orang soleh terdahulu mencapai puncak kemajuannya ketika mereka punya 2 hal. 1, mereka punya himmah, itsaratul himmah. 2, punya al-iqdam, punya sifat berani memimpin. Makanya sebuah lembaga, sebuah bangsa itu pasti siap memimpin dan siap dipimpin. Kalau orang sudah tidak siap dipimpin, yang terjadi adalah kekacauan. Kalau tidak siap memimpin, yang terjadi undur-unduran. Ongkok-ongkokan kue wae. Makanya dalam Islam itu Masya Allah, Syekh Mustafa Al-Hulayani memberi nasihat yang luar biasa sekali. Dulu kalau ini berbicara bangsa Indonesia seperti itu. Bagaimana kalau kita berbicara Islam? Dulu ulama-ulama salaf menjadi pioner kebangkitan ilmu pengetahuan. Itu karena apa? Mereka al-iqdam. Mereka punya sifat berani tampil. Mereka punya itsaratul himmah. Dalam ilmu kedokteran kita mengenal siapa namanya? Ibnu Sina, yang kitabnya sampai hari ini masih terus dikaji di belahan dunia. Karena Ibnu Sina punya 2 hal, itsaratul ham, punya cita-cita yang kuat, yang kedua punya sifat memimpin. Kemudian ada lagi Al-Khawarizmi yang punya kitab namanya Al-Jabru wal Muqabalah, yang terkenal dengan apa? Al-Jabar. Al-Khawarizmi punya kitab namanya Al-Jabru wal Muqabalah. Siapa beliau? Beliau adalah penemu algoritma. Yang dari penemu algoritma ini, dari algoritma ini sekarang berkembang. Ada komputer, ada HP, ada itu semua dari Al-Jabr wal Muqabalah. Itu pemimpinnya, penemunya adalah ulama-ulama kita. Mereka menghadapkan itu. Kemudian kalau dalam ilmu pesawat, ilmu penerbangan, ada Ibnu Firnas. Ibnu Firnas yang sampai hari ini kitabnya juga dikaji di belahan dunia tentang bagaimana menjalankan, mengoperasionalkan sesuatu yang bisa terbang. Terus saiki dadi pesawat terbang. Ternyata kita punya sejarah yang luar biasa, baik dalam Islam atau perkembangan di negara kita. Kenapa mereka mendapatkan itu? Jawabannya karena mereka punya 2 hal. Apa? Al-iqdam wa itsaratul himmah. Mereka siap ambil bagian di depan dan mereka punya visi, yang visi ini terus diceritakan. Kalau punya mimpi Bapak Ibu, jangan dipendam. Nek sampean kepunya keinginan dipendam,
umpama ora ketekan dadi udun dadi penyakit, umpama ketekan urung iso blong, kurang marem. Mulane nek punya mimpi yang mimpi itu maslahah fidini wa dunya wal akhirah, ceritakan. Loh, apakah itu tidak sombong, Ustaz? Sombong itu kepentingan pribadi. Kalau untuk umat itu bangga dan syiar. Sombong itu ketika aku itu 2 tahun kah sampai tuku Pajero, itu sombong. Tapi kalau untuk agama, untuk bangsa, untuk lembaga, tidak sombong, tapi syiar. Nggak boleh tawaduk, lembaga tawaduk. MI karakter itu apa bu? Gowo ning ndi sok? Ayo sak mlakune. Dengan alasan apa? Tawaduk. Itu bukan tawaduk, itu lemah. Kalau ingin melahirkan generasi pemenang harus al-iqdam wa ta'a wa itsaratul himmah. Ini 10 tahun ke depan tanah sakrono didingi kena cabangnya ke sana. Loh, masa mungkin lah sampean gak duwe cara piye carane iso? Oh yo aku duwe kenalan pengusaha sing lagi galau deh. Berarti tinggal mati bojone gak duwe anak pisan, yo wis parani. Terusane dadak ditukokke. Siapa tahu kan seperti itu. Nanti ada mungkin bu kepala sekolah punya daftar list janda-janda yang tidak punya suami dan tidak punya anak, tapi hartanya banyak. Siapa tahu kan? Saiki media sosial ya akeh, atau duda-duda yang usianya sudah semakin senja, tidak punya anak dan tidak punya istri. Mereka mau dikemanakan hartanya? Di luaran sana seperti itu banyak sekali. Yang penting blueprintnya jelas, itsaratul himmahnya jelas, dan siap ambil bagian. Lah repotnya kalau kita punya visi, visinya besar, tapi tidak ada yang memegang. Seperti bangsa Indonesia hari ini, SDM-nya, SDA-nya, sumber daya alamnya luar biasa. Bojonegoro, SDA-nya luar biasa, tapi tidak ada yang al-iqdam, tidak ada yang mengelola, sehingga pengelolaan masih orang asing. On kula lajengaken. Siap nggih melahirkan generasi pemenang? Kalau saya jadi kepala sekolahnya, 40 hari pertama setelah hari ini, tugas asatid dan ustadz, asatid dan asatidah adalah menceritakan setiap hari kepada 3 orang pertama yang ditemunya tentang MI karakter ini. Kalau asatid-asatidah jumlahnya 40 atau 50, berarti setiap hari MI karakter ini diceritakan kepada 150 orang tiap hari. 150 kali 40 hari, berapa ribu orang yang mendengar tentang MI karakter ini? Itu al-iqdam. Nah, pertanyaannya, ustadz-ustadznya pede nggak menceritakan? Kalau nggak pede, berarti Anda nggak siap untuk memimpin, nggak siap untuk dipimpin. Kira-kira siap napa mboten? Wah, tenan lo ya. Mas yo ketemu kulo. Di hari pertama Anda kok ketemu kulo, Pak Yai? Di MI kami, wes ngono kok ketemu orang di Bravo, ketemu orang di KDS. Piye Bu, kabare alhamdulillah, aku saiki ning MI karakter. Lho iki panggoke ning ndi? Enggak ning pinggir irigasi kuwi to. Tapi kabare dilungkas sampai ngaleh ning tempat sing ketoke sing wah. Dadi ceritakan kepada 3 orang pertama yang kita temui dan kita punya mimpi besar itu. Ini kira-kira siap napa mboten ustaz-ustazae? Nek gak siap berarti Anda tidak percaya diri tentang karakter kita. MI kita nggak percaya diri. Nek pede Bu, Masya Allah, Allah akan memberi jalan. Allahumma amin. Wa innal khalafa lam yata'akhon an hadhil martabah wa lam yuqassir tilkal ghayah illa ba'da an taqa'asa anil amali an-nafi'i wa ahjama anil akhdhi bisyatatil hazmi. Bagaimana dengan orang sekarang mengalami satu keterpurukan? Islam tidak pernah terpuruk, tapi Muslim hari ini terpuruk. Di berbagai belahan dunia, Muslim menjadi penonton, tidak menjadi pemain. Muslim menjadi follower, bukan menjadi star. Bangsa Indonesia hari ini bagaimana? Sama. Hari ini bangsa Indonesia menjadi penonton, menjadi penggemar. Kenapa mencapai seperti itu?
karena mereka tidak melakukan hal yang bermanfaat seperti yang dilakukan orang-orang terdahulu, dan mereka tidak punya kendali dua hal ini. Dia tidak memegang al-iqdam, berkemajuan, dan satu, itharatul himmah. Makanya wingi pas peringatan 17 Agustus jenengan menawi nate mireng untuk melemahkan al-iqdam, orang berani maju ke depan menjadi bangsa yang memimpin, menjadi lembaga yang memimpin, itu syarat al-iqdam ini harus diturunkan dengan ghazwatul fikri, dengan perang pemikiran, sehingga kita tidak pernah bangga dengan bangsa kita, tidak pernah bangga dengan agama kita, dan tidak pernah bangga dengan lembaga kita. Contoh, sering kula ceritakan, bocah nom-nom saiki iku lebih bangga dengan budaya orang barat, dan kita orang tua mendukungnya. Winginane lagi sempat viral, ono wong lenggok-lenggok neng dalan. Kuwi jenenge apa, Fik? Aku mbok ceritane lho apa, Fik? Oh, sampean yang mengikuti ya? Lho, gurune ae lo ngerti, Pak. Apa jenenge? Napa? Citayam Fashion Week. Udele ketok blondeng, lambene bedah, berlenggak-lenggok neng dalan. Sekejap mata, tidak ada hitungan bulan, Bojonegoro ono, Bangilan ono, Tuban ono, Magetan ono, seakan-akan frontal. Berarti kita kalah di setat ghazwatul fikri, perang pemikiran, seakan-akan yang seperti itu menang, yang seperti itu baik. Dan ghazwatul fikri ini pangapunten, perang pemikiran. Jadi kalau kita mengajarkan anak-anak kita, ajarkan bahwa kita ini pemenang. Kita ini bukan follower, kita ini bukan pengikut, tapi kita ini flower, kita ini bunga, yang bunga ini akan berkembang menjadi buah dan bisa dinikmati. Sekarang enggak, gampang melok rono, gampang melok rene, berarti itu bukan flower tapi follower. Masya Allah. Makanya dari dulu mbah-mbah kita itu sudah dijajah. Dari dulu mbah-mbah kita sudah dijajah dari perang pemikiran ini. Biyen nek eneng kunci iso digedhekno, dicilikno, jenenge kunci apa? Inggris. Kaya-kaya kita bangsa lemah ora iso gawe kunci. Kunci apa jenenge? Inggris. Ana tali sing dienggo nali jenenge rumput Jepang. Kita seakan-akan nggak bisa buat, padahal gawene neng kene. Bahkan itu tidak hanya orang terdahulu. Hari ini jeruk sing paling enak diarani jeruk Mandarin iku wong ndi? Cina. Kenapa Anda tidak mengatakan jeruk Malang? Wong nandure ya neng Malang. Kenapa harus dinamakan jeruk Mandarin? Itu ghazwatul fikri, perang pemikiran, sehingga kita ini menjadi bangsa follower, bukan flower. Iya nek ning pitik jago gede, nek tarung menangan jenenge pitik Bangkok. Terus kue iku duwe apa? Kate. Cilik iprik-iprik modelnya, ya Allah. Oh ya Allah. Astagfirullah. Siap menjadi generasi pemenang. Al-Iqdam sampai semut loh, semut. Semut iku nek nyokote loro menangan jenenge semut London, terus kayak awake iki lho kok kalah terus. Makanya kalau kita pangapunten keluar negeri kemanapun orang Indonesia itu nggak boleh menundukkan kepala. Saya punya teman-teman ketika kita keluar negeri, orang Indonesia itu kudu ndangak. Ya ndangak, ya kudu ndangak, ya pancen cilik dhewe tapi ya kudu ndangak. Artinya ndangak itu kita harus merasa lebih sejajar dengan mereka. Kemarin ketika saya melakukan perjalanan ke Oman, ke Qatar, ketika imam masjid lama nggak datang, terus siapa yang suruh ngimami? Saya maju ngimami. Jadi saya keren, pernah ngimami sak masjid wong Arab kabeh. Loh, orang Indonesia harus seperti itu namanya al-iqdam. Biar orang tahu bahwa di Indonesia ada hafid Quran, di Indonesia ada orang alim seperti itu namanya al-iqdam. Jangan sampai karena kita merasa bangsa Indonesia terus ojo maju akeh wong Arab. Itu ghazwatul fikri. Keren. Kabeh kok apik-apik nggone wong kono kabeh.
rumput Jepang, kunci Inggris, semut, londo, pitik, bangkok, sapi sing gede-gede, lemu-lemu, regane larang. Sapi apa? Oh, ana sing Brahman, ana sing apa? Iya, sing ngingu berarti ngerti jenenge limusin bareng. Itu sapi-sapi Afrika. Terus kita ini bangsa punya apa? Pangapunten, saya kemarin ke Brebes. Termasuk pengurus Ansor Bojonegoro, ada yang dari Brebes. Saya ke rumahnya 3 kali. Orang Brebes itu bibit bawang itu nggak mau dari pabrikan. Bibit lombok itu nggak mau dari pabrikan. Alasannya satu, kalau dari pabrikan nanti dihibridakan. Kalau sudah dihibridakan, maka setelah panen kita tidak bisa nanam lagi. Maka bencana sebuah bangsa itu bila kita itu bisa nanam tapi nggak punya bibit. Ketika chaos, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan perang, apa yang terjadi? Pasti kelaparan. Karena apa? Kita sudah tidak punya bibit untuk menanam. Jagung sudah hibrida, ini padi mau dihibridakan, bawang, lombok mau dihibridakan. Kalau sampai terjadi dihibridakan, kita punya ketergantungan penjajahan sama pabrik. Lah pabrik itu nggone Cina apa nggone wong kene? Cina. Berarti kita tidak merdeka seutuhnya. Karena apa? Punya ketergantungan. Makanya lombok, bibit lombok sampean tentang Brebes niku muk 50.000, 45.000 sakmene wis pirang-pirang puluh hektar, Pak. Alasannya kalau kita tidak membeli sendiri produk kita, pabrik akan menyediakan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih mahal. Terus bagaimana nasib petani kita? Karena kita tidak bisa mengkanter harganya. Napa maneh kita tidak punya napa nek ngarani sing barang dikelompokno, kita patok harganya sehingga kita merdeka secara menentukan harga. Kabeh saiki iku masuk ning ngene tengkulak. Jadi petani tidak punya kebebasan untuk menentukan harganya. Padahal sing nandur petani. Kula ngrasakne nate nandur melon ngrasakne. Ditebas pertama harganya berapa? 89 juta. Aku ngomong bojoku, walah panen raya modal 22 juta oleh 89 juta. Buareng karo tengkulak iku dikompres. Dikarbit lho. Jenenge apa? Diatrel. Diatrel. Sing muni berarti tahu ngatrel kayakmu. Ya tahu nandur melon berarti. Diatrel, Pak. Bareng diatrel otomatis WT mati. Nek WT mati, belum dipanen sama tengkulaknya. Wangi wis mambu harum. Datang ini, mangga punten Mas. Niki pasar kono kebek, pasar kono kebek, pasar kono kebek. Iki nek 89 juta gak wani, Mas. Lah karek piro, Mas? Swidak songo. Lah dipanen kapan? Ningali pasar riyin. Diduwuluk pasare kebek, Mas. Karek 28 juta, walah, karek 28 juta ki mentok karek 23 juta. Kita nggak melepas, nggak berani perkara melon iki wis karek seminggu kas mesti bosok. Makanya Masya Allah kemerdekaan itu penting. Ayo kita yakinkan generasi bangsa kita ini bangsa yang pemenang, bukan bangsa follower, bukan bangsa pengekor. Kita pernah punya Majapahit, kita pernah punya Sriwijaya, kita pernah punya di Jepara itu namanya siapa? Wong wedok sing jadi pemimpin? Bukan, Kartini itu baru-baru. Sebelum itu Kalinyamat, Ratu Sima, di mana setiap perempatan di situ ada emas, ada emas, ada emas. Gemah Ripahloh Jinawi. Tapi ketika bangsa lain, mulai dari bangsa Cina datang, bangsa Eropa datang, mereka sudah berani mengambil. Makanya ketika kita bangga punya pemimpin dari bangsa lain, saat itulah kita tidak bisa al-iqdam. Opo-opo sing apik perasaan ning ngene wong luar. Masya Allah, apa nek sak liyane rumput Jepang. Sampai aku gregeten niku karo sutradara, Bu. Umpama aku dadi menteri agama niku sutradara tak cekel sing gawe film-film ngene iki. Legenyo nek gawe hantu iku, nek gawe hantune wong Amerika, keren Pak Yai. Dracula. Sepatonan, celononan, nganggo jas, terus pembela kebenaran, Dracula, hantune Amerika lo diapik-apike.
hantune Cina, vampir, nganggo mahkota kerajaan, pakai jubah kebesaran, pembela kebenaran, vampir. Hantune Indonesia lo coba, tuyul. Astagfirullah. Astagfirullah, tuyul. Sempakan tok ya Allah. Oh ya Allah. Tek ora pembela kebenaran, apa? Nyolongan. Masa kok sing elek iku ora kok wong tok hantune piring. Ya Allah, ya Allah. Itu sebenarnya ghazwatul fikri. Itu sebenarnya perang pemikiran agar kita tidak punya sifat yang utama namanya al-iqdam, sifat berani ambil bagian di depan. MI karakter ini harus meneruskan, harus melahirkan generasi-generasi pemenang. Ibnu Sina baru, Firnas baru, Al-Khwarizmi baru, Pangeran Diponegoro baru, Hos Cokro Aminoto baru, Sentok Alibasa baru. Kita lahirkan mereka dengan sifat apa? Itsaratul himmah, dengan menatapkan cita-cita yang kuat, dan dengan al-iqdam, dengan meyakinkan mereka kamu akan menjadi pemimpin bangsa. Lah sakniki mboten ya Pak, cah cilik-cilik wis dideni ae uripe. Wis sampeyan ra sekolah tenanan, apa yang mergawe opo? Uteke wis mergawe opo, seakan-akan cari pekerjaan itu sulit. Tidak pernah diajarkan untuk menjadi pemenang. Makanya harus kita ajarkan, sing tenanan, pinter ora sing ngersakne pangeran. Umpama kowe pinter iso dadi dokter, umpama gak pinter iso tuku rumah sakit, bayari dokter. Yo toh, untuk punya rumah sakit kan ya harus pinter. Tapi pinter cari orang pinter. Bayari perawat, bayari dokter, akhirnya duwe rumah sakit. Sing pinter-pinter bayari le. Penak ndi dadi dokter karo sing duwe rumah sakit? Sing duwe rumah sakit. Melahirkan generasi pemenang. Sampai kadang-kadang kula niku kadang-kadang kudu guyu. Makanya MI karakter ini, minu karakter ini, ya ajarkan mereka seperti itu. Sehingga mereka punya keyakinan yang kuat. Dengan keterbatasan apapun yang dimiliki, pangapunten, itu tidak menjadi penghambat bagi mereka untuk al-iqdam, berani maju, berani di depan. Pun kula lajengaken. Innal umama kullaha qad nahadat. Sungguh setiap umat pasti akan mengalami kebangkitan. Kemudian wa balagat min mukhtalifil muna ma balagat ba'da in kanat haba'am mansura. Sebuah bangsa pasti akan mengalami kebangkitan, walaupun bangsa itu pernah mengalami fase di mana dia seperti debu yang diuraikan. Jenenge negara niku mesti mengalami peningkatan, penurunan, kebangkitan, pasti. Sebuah lembaga pasti mengalami kebangkitan, penurunan, dan bangkit lagi. Pasti, itu sebuah keniscayaan. Nek cara Ibnul Arabi dibagi 4 tahapan. Lembaga, negara, bangsa ini ada 4 fase menurut Ibnul Arabi. Yang pertama, fase pendiri, muassis. Pondok pesantren, lembaga, negara, founder bangsa ini, itu mereka pasti pendiri ini ikhlas. Orang mikir duit, orang mikir jabatan, orang mikir keuntungan, yang penting ini terwujud. Yang mendirikan MI karakter ini, minu karakter ini, pasti orang-orang mukhlis. Allahumma amin. Karena pendiriku mesti mukhlis. Nek gak mukhlis, orang wujud. Wong dia mendirikan orang oleh apa? Bangsa ini, Bung Karno, Bung Hatta, Diponegoro, Patimura, Kartini, semua pendiri bangsa ini pasti orang-orang ikhlas. Yang kedua, fase generasi penerus. Generasi penerus ini orang yang melihat perjuangan para foundernya, kemudian meneruskan, semangatnya sama, ruhul jihadnya sama. Sing menangi pendirine iki mesti aku kudu kepingin kaya pendiri, aku kudu ngene, penerusnya ngene. Ya semoga kita tetap selalu menjadi generasi penerus. Allahumma amin. Lah sing repot iku nek wis dadi generasi penikmat. Ini berbahaya sekali. Dadi pegawai ora perkara kepingin ngekei manfaat ning gone negara, tapi pingin carane oleh barang kok ngene negara.
dadi pejabat, ora kepingin aku manfaati ning nggone negara, tapi kepingin piye carane aku oleh saka negara. Kuwi jenenge generasi penikmat. Pendiri biyen Pak, ngapunten, kuru-kuru dialami. Tokoh-tokoh pahlawan nasional delok ana sing lemu ora? Masya Allah, kuru-kuru. Karena apa? Mereka ikhlas memperjuangkan. Penerusnya sama. Lah saiki lho padha lemu-lemu. Ora tok trimo gendut wonge, gendut rekenenge barang, Pak. Ayo jangan sampai jadi generasi penikmat. Yang repot, yang keempat namanya generasi perusak, generasi penghancur. Setiap bangsa pasti mengalami kebangkitan setelah mereka seperti debu yang diuraikan. Watim mahkuro, dan seperti gombal amoh yang dihinakan. Bangsa kalau tidak punya iqbal, tidak memimpin, dia seperti gombal amoh sing diklirwakno. Lho kok pasane gombal amoh ning kono yo? Apa iku? Itu gombal apa? Nggih. Wong nyontok nirono kok pas ana gombal amoh. Jadi bangsa kalau menjadi bangsa follower, tidak memimpin, maka bangsa itu akan menjadi debu yang diuraikan atau gombal amoh ki sing bahasa Indonesia sing pas ki apa to? Ya wis pokoknya gombal amoh ngono ya. Wis padha wong pokoke. Makanya saya pernah diceritani guru saya namanya Pak Anwar ketika itu ngajar PPKN atau PMP saat itu. Beliau saat itu dengan kerennya menunjukkan di komputer ketika Bung Karno turun dari pesawat. Dengan negara-negara Eropa, Bung Karno itu jalan di depan. Saya sangat teringat betul kata Pak Anwar, lihat pemimpin kita. Bung Karno ketika jalan tidak pernah di belakang. Pemimpin-pemimpin dunia ada di belakang beliau. Itu menunjukkan bahwa kitalah pemimpin bangsa ini, pemimpin dunia ini. Saiki gak ya Pak? Duwe pemimpin kok mlakune ning nguri karo senduk-senduk ngene. Aduh. Semoga MI karakter ini melahirkan generasi-generasi pemenang. Allahumma amin. Generasi pemenang, generasi yang siap maju di depan. Kemudian wa utwan mabdura, dan seperti anggota yang dicerai-belaikan, yang ditugel-tugel. Ciri khas sebuah bangsa yang tidak bisa memimpin peradaban dunia niku ketika antara orang satu dengan orang yang lain perbedaannya diperuncing. Hari ini Indonesia sudah mulai tampak napa dereng? Yang dibahas hanya perbedaan, kunut dan tidak kunut. Yang dibahas hanya selalu perbedaan pemimpin kita dan pemimpin dia. Bangsa yang besar itu bangsa yang bisa toleransi terhadap ikhtilafiyat, bersatu dalam tauhid, toleransi dalam khilafiyah, dan berjamaah dalam bernegara. Niki bangsa yang besar. Tapi saiki mulai diperuncing, apalagi dengan adanya media sosial. Bentuk apapun dibuat untuk memecah belah umat. Sing dukun didu karo sing sulapan. Jenenge ning jazab karo pesulap. Ya kok mengikuti wong-wong ping. Kula diceritani. Enten tamu niku tanglet, Pak Yai, ngeten iki sing leres sing pundi, Pak Yai? Lah piye lah maksude? Lha iki wong apik ngono ae. Jubahan udeng-udengan. Tapi anu Pak Yai, terus si pesulap merah niku trik. Lah terus nek terus si piyambake karomah. Lah terus aku mbok komentari piye? Lah nggih sing leres sing pundi? Tak jawab, nek kowe pengen takok sing bener sing ora, takokno Mas Kofik, kuwi ngono konten. Konten iku tujuane kanggo golek duit. Lah sing paham sing kuwi. Dudu aku. Pangapunten. Karomah itu tidak akan pernah diceritakan. Karomah itu tidak akan pernah disiar-siarkan. Justru karomah itu pasti disembunyikan. Ada seorang wali itu, salah satu muridnya tahu. Beliau terbang. Ono wali miber, ketika arep bancik wedine kebreset miber, ada salah satu santrinya tahu. Ya Allah, Mbah Yai duwe karomah iso miber. Sehingga santri ini cerita sak
kampung, sak pondok, semua orang diceritani saya syahadah, menyaksikan dengan mata kepalaku Mbah Yai iso miber. Sehingga aktivitasnya wong-wong Mbah Yai terus mireng. Sedih Mbah Yai ini. Iki nek terus terkenal aku duwe karomah piye, sedih. Akhirnya ketika banyak orang di tempat wudhu, Mbah Yai niki kebreset tiba, jebruk di jarak. Jadi wong-wong iso miber apa? Wong iso miber kok kebreset. Akhirnya masyhur saat itu Mbah Yai nggak punya karomah. Nek sampean terkenal iso miber seneng apa ora? Nek seneng berarti ora wali, ora karomah, wong cek seneng. Lah sakniki masyaallah. Tapi hujatan-hujatan yang dilantunkan bahwa seakan-akan tidak ada karomah dan semua harus dilogikakan, itu sesuatu yang berbahaya juga. Karena di antara ribuan manusia ini pasti ada yang punya karomah tapi kita tidak mengetahuinya. Lah nek kowe terus ngandel terus iki nek ngene trik, iki nek ngene trik. Ahlus sunnah wal jamaah percaya akan adanya karomah yang dimiliki oleh para wali, dan ketika ini terus digiring, maka ahlus sunnah wal jamaah akan terkikis karena karomah seakan-akan hanya trik, intrik, sulap. Makanya perbedaan sihir dengan maunahnya Allah itu, nek sihir itu iso trik. Fir'aun ketika para tukang sihirnya itu berhadap-hadapan dengan Nabi Musa, niku menunggu waktu. Cara kene jam 11:30 supaya entak-entakan. Orang semua di stadion, kemudian plastik karet diubet-ubet. Kena apa jam 11:30 awan supaya ketok kileng-kileng kaya ulo. Ketika tali ini dilepas, tali ini kloget-kloget kaya ulo. Lawi sulapan, wi trik sihir, mengelabui pandangan mata. Melihatnya hanya harus radius sekian kalau di tafsir-tafsir itu. Sedangkan Nabi Musa orang umi, orang lugu, sehingga dia ketika ada kloget-kloget dia juga takut. Piye carane? Akhirnya Gusti Allah dawuh wa alqima fi yaminika ya Musa. Tek langsung. Dadi ulo tenan. Dadi sing maunah ulo tenan, sing tukang sihir ulo sulapan. Kalau keyakinan kita kemudian digiring menjadi tidak adanya karomah, itu juga berbahaya. Tapi dukun sing gawe trik itu juga sangat berbahaya. Makanya kita harus pegang kuat hari ini. Makanya sing bener sing di, sing salah sing di, itu tidak hak kita untuk menghakimi. Nek kepingin roh takokno Mas Kofik sing senengane gawe konten. Sing jelas kita melihatnya saja sudah punya andil untuk menviralkan mereka. Nah pun kula lajengaken. Berarti setiap bangsa itu punya masa kebangkitannya, setiap bangsa mengalami keterpurukannya, setiap bangsa setelah terpuruk bisa bangkit, salah satunya dengan cara bersatu, tidak dengan tercerai-berai. Wa nahnu lam nazal fi subbatin amikin wa makanin minat taqausi sahik wa qad kunna as-sabiqinal awwalin wal hadinil mahdiyin. Bagaimana agar bangsa ini menjadi bangsa yang bangkit lagi? Satu, tanamkan di generasi-generasi berikutnya bahwa kita pernah mengalami kejayaan bangsa ini. Wa kunna as-sabiqinal awwalin. Kita ini dulu pernah menjadi bangsa yang besar. Diceritakan Mbah Mbai, diceritakan para pahlawane, diceritakan para orang-orang besarnya. Kalau Islam ya menceritakan Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in, pejuang-pejuangnya. Kalau bangsa Indonesia berarti menceritakan mbah-mbahane. Kalau kita berarti menceritakan mbah-mbah kita. Makanya pangapunten, kulo kawit alit itu punya kepercayaan diri yang melebihi anak-anak yang lain. Keranten nopo, bapak sering cerita, mbah niku sering cerita, mbah mulai sekti, terus yo sekti. Lah kesaktiane mbah niku nopo? Alah, ora diketok-ketokno. Tapi wong sak mayang kawis, duyungan kalipan sampai Sugiwara sampai ndi niku megurune mbah. Itu diingatkan terus. Lah terus, lah nek ngono, aja sampai awake iku mirang-mirang nombah. Minimal kita punya jasa, sing jasa itu dikenang.
nek bahasane bapak niku wong iku kudu duwe tinggalan apik. Punya sesuatu yang dikenang. Nek pendiri iso gawe lembaga secara huriyah merdeka seperti ini. Penerusnya iso ningkat lantai 2, lantai 3. Jenengan apa tinggalane? Itu jadi pertanyaan. Engko yang dirapat nih, awak iki ninggali apa ning kene iki? Aja sampe empun sepuh dadak ora ninggali apa tuna jenengan. Apa ya tinggalan? Mbah apa-apa lah sing penting kudu duwe tinggalan sing apik. Orang itu harus bangga dengan dzurriyyahnya. Bangga dengan apa yang diraih oleh leluhur-leluhurnya. Makanya bojo kula niku gadah silsilah. Mulai Raja Singasari sampai silsilahe mertua kula bojo kula niku gadah. Kula niku gadah silsilah mulai canggah wareng kula. Niku ditulis. Soalnya nek enten ngoten niku nyeritani anak gampang, Cung. Iki mbahmu iki ceritane ngene, iki mbahmu iki cerita ngene. Jadi kita menjaga tradisi itu kuat. Punya kepercayaan diri bahwa kita akan menjadi pemimpin bangsa. Lah sing repot iku lagi daftar RA. Nama ayah siapa, Bu? Lah wis rasa tacot wis to. Jenenge ibuke wae rasa ayahe. Ya ternyata lah kenapa? Bocah iki ra duwe ayah. Lah yo ora duwe ayah kok iso lair. Sapa sing gawe? Anu Bu ki rambanan piye? Kono-kono yo gawe, kono-kono gawe astagfirullah. Nggih kakak kula niku rak guru RA, guru PAUD, guru TK. Ngoten niku sambat. Dulu orang kalau nggak punya ayah itu rak malunya setengah mati, Pak. Saiki iso daftar iku pede kok, Deh. Pede yo iso jawab barang yo pede. Ya Allah, itu berarti keterpurukan sebuah bangsa ketika apunten kita tidak bangga dengan leluhur kita. Makanya teng mriki wa qad kunna as-sabiqinal awwalina wal hadina al mahdina. Kita sudah punya sejarah as-sabiqinal awwalin. Menjadi pemimpin dunia, menjadi pemimpin bangsa yang mendapatkan petunjuk dan ditunjukkan. Pun niki jam 9:30. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum dilanjutkan, monggo. Tentang al-iqdam, siap memimpin, siap berani ambil bagian di depan, dan punya itsaratul himmah, punya cita-cita yang kuat. Dan cita-citanya harus sering diceritakan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo, sebelum ini masih ada dua alenia, 2 paragraf yang harus kita bahas, monggo. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak ada dilanjut. Oke, monggo. Terima kasih untuk kesempatan kita waktunya. Oke. Ketika punya sebuah keluarga yang berkomitmen untuk membangun sebuah lembaga, ternyata keturunannya tidak berminat di bidang pendidikan. Kira-kira bagaimana solusinya? Terima kasih. Generasi penerus orang ison terus wong tuane. Berarti orang tuanya tidak menjadi kebanggaan anaknya. Jadi mulai dari kecil anak itu harus ngefan bangga dengan apa yang dikerjakan orang tuanya. Berarti lembaga itu jarang diceritakan ke anak. Berarti lembaga itu tidak pernah terngiang di telinga anak. Atau anaknya dari kecil sudah saya tidak ingin seperti Abi. Dan itu sangat berbahaya sekali. Nek bagi kula. Pernah tak ceritakan kepada Bu Kepala Sekolah niki, anak saya bebaskan. Ketika kecil pingin jadi opo monggo, ketingin jadi kecil opo monggo. Ternyata di benak anak saya itu, di samping beliau mencerna cerita ibunya, uminya, cerita saya, dia juga banyak mendengar dari tetangga kanan kiri. Sehingga kaya koncone lumrahe nek gede pingin dadi apa oleh tentara, perkara cah cilik-cilik nek sekolah TK kesuwen lho dadi tentara wae. Ana sing dadi dokter, ana sing dadi pilot, perkara nek sekolah RA kesuwen.
Akhirnya anak-anak yang kedua dan ketiga ini nggak saya sekolahkan TK, nggak sekolahkan RA. Perkara yo ngono kuwi biar dididik uminya dulu. Tahu-tahu 7 tahun ikut TK hanya 3 bulan, setelah itu langsung masuk kelas 1. Soalnya nek RA kesuwani yo ku lho, dulang kodhok ngorek karo lho apa nek ngarani sing pinter dadi dokter ae lho. Nggih, temulawak pahit, ngono nek pinter dadi dokter dan itu akan terus. Ora ono sing dadi pengusaha, ora ono sing kepengin tuku rumah sakit, kepengin dadi dokter terus. Lah akhirnya kelas 5 SD anak saya tak ajak jalan-jalan. Ketika mendengar itu saya nangis. Le, gak pengen terusno abi ngulang ngaji nek iso, awan ngulang ngaji, bengi ngulang ngaji. Gak bi, aku pengen kaya kanca-kancaku. Lah pengen dadi apa le? Ya pengen dadi tentara terus tugas ning tengah alas nyekeli bedil. Le, uripmu kok rekoso menang. Nyekeli bedil ning tengah alas. Kok cita-cita kok ngono kuwi piye? Ternyata tak rungok-rungokno kanca-kancane nek cerita yo ngono. Keren nyekeli bedil seragaman keren. Tak kandhani iki gajine lo cilik le. Tentara iku 4 juta sampai 7 juta le cilik, nggo ngingoni bojone lo kadang-kadang ngojek barang aku. Kurang. Tapi yo enggak mempan. Akhirnya kelas 5 SD itu anak saya tak ajak ke Malaysia ketika itu. Tak ajak ke Malaysia. Kebetulan dan ini luar biasanya, saya sudah beli tiket untuk anak kedua saya, untuk istri saya, untuk anak pertama saya. Tak belikan tiket ke Malaysia, hotel sudah di booking semua. Ternyata mau berangkat 2 hari sebelum berangkat istri saya hamil. Wah, minta rekomendasi dokter nggak diizinkan. Ini kalau naik pesawat gugur. Wah, eman kan? Akhirnya pesawatnya hangus. Akhirnya saya berangkat berdua dan ini luar biasa. Di perjalanan selama 9 hari kami ngobrol. Ternyata di hari yang ke-7, 2 hari sebelum kepulangan, kita nggak tidur semalaman. Ngobrol ning jero kamar. Le, sampean iku gak pernah takok kepingin ngerti cita-citane Abi ku opo tentang sampean. Abi kan selalu tanya sampean toh. Sok nek gede pingin jadi opo, Abi selalu menanyakan itu dan tidak pernah membatasi. Tapi sampean kok gak tahu takok Abi, sampean aku ki kepingin piye? Gak pernah takok. Ya mbak terus lah. Lah Abi pingin piye? Karena saya selama ini demokrasi betul. Tak kandani bahwa kita punya cita-cita besar. Blueprint pondok pesantren 30 tahun tak ceritakan semua. Blueprint pondok pesantren tak ceritakan. Dan penerusnya adalah kamu. Di usia 28 kamu harus jadi dokter. Dokter syariah atau dokter apalah, teologi atau apalah, yang jelas 30 tahun akan seperti ini. Akhirnya dia tertunduk dan mengatakan, aku apa kok Abi? Nangis Pak, tak rangkul anak kula. Oh, ternyata untuk menanamkan generasi penerus ya seperti itu. Harus ada komunikasi yang intens dan jangan jadikan anak merasa tertekan sebagai generasi penerus kita. Kowe kudu koyo aku. Lah itu nggak boleh. Harus lambat, masya Allah. Untuk cara apa nek ngarangi ya. Emosionalnya itu harus kena banget. Jadi ojo mentang-mentang harus, tapi ajak bicara. Beri dia ruang dan waktu. Itu Bu, mungkin ada yang lain atau kalau nggak ada kita selesaikan paragrafnya ya. Monggo. Yang saya tanyakan, apakah ada sinkronisasi antara al-iqdam dan tasawuf? Al-iqdam dan tasawuf. Tasawuf itu satu ilmu di mana biar orang itu tidak ragus. Di mana ilmu tasawuf itu berkembang di era Abul Qasim Al-Junaidi, Al-Ghazali dan lain sebagainya, itu di mana saat itu orang-orang pejabat pemerintah sangat rakus terhadap jabatan dan dunia menjadi tujuan. Makanya untuk menghindari ini orang-orang belajar tasawuf. Kemudian bagaimana dengan al-iqdam? Idhatun Nasyi'in ini dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini tahun 1913. Saat itu kekhalifahan Turki Utsmani sangat terpuruk dan hampir jatuh, dan jatuhnya tahun 1942
Turki Utsmani luluh lantak. Karena apa? Karena kerakusan mereka dan menjadi bangsa follower. Nah, apa korelasinya antara tasawuf dan ikdam? Apakah bertentangan? Tidak. Imam Ghazali itu pakarnya tasawuf, tapi beliau menjadi rektor Al-Azhar. Abul Qasim Al-Junaidi manhajnya tasawuf, tapi beliau punya syiar majlis taklim dan dia memimpin. Berarti tasawuf tidak menghalangi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Contohnya ini loh Kak, kiai ku oleh duit, boleh, siapa yang melarang? Oleh duit akeh, oleh, tapi gak oleh seneng. Gak oleh seneng itu tasawuf, oleh duit itu ikdam. Makanya kalau ada orang ngundang saya, Pak bisyarahnya berapa, langsung tak cut, nggak jadi Pak, pangapunten. Duh Pak Yai, piye to maksudnya? Kiai ku oleh duit, tapi ojo jak seneng duit. Nek kue membahas amplopku, membahas bisyarahku, bahasanku, berarti kue ngajak kiai seneng duit, dan itu nggak boleh. Itu tasawuf. Paham maksudnya nggih? Berarti dua hubungan yang erat antara tasawuf, karena tasawuf itu ilmu ruh, ilmu jiwa, sedangkan al-ikdam ini bagaimana kita menjadi orang yang bangkit dan menjadi pemenang. Al-ikdam dengan tamak rakus itu dua hal yang berbeda. Rakus itu apapun dilakukan untuk mengalahkan orang lain. Tapi al-ikdam ini maju untuk orang lain. Paham maksudnya ya? Kalau rakus tamak itu mengalahkan orang lain untuk kita di depan. Tapi kalau ikdam, kita maju untuk bermanfaat kepada orang lain. Dua hal yang berbeda. Berarti pelajari tasawuf, tapi ikhtiarnya dengan al-ikdam. Kalau kita hanya belajar tasawuf saja, mungkin ruh kita bening. Tapi kita punya PR besar di agama dan bangsa ini. Paham ya? Oke, dilanjutkan apa sekalian? Kalau lajengaken riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ahyu ya ra'akumullah hadzal majda ad-da'ira wa aqilu dzalika syarafa al-athira wa anshiru ma kana min azmikum maghbura wa la taj'aluhu syai'an mahjura inni ara illam tastayqidu kafanan mansura wa qabran mahfura wa hunalikan nad'u subura fala najidu nasira wa la nulqi dhahira. Syekh Mustafa mengatakan bahwa yuk orang-orang yang dijaga oleh Allah, ayo kita bangkit, ayo kita hidup, menghidupkan keagungan bangsa ini, menghidupkan kemuliaan agama ini, rebut kemuliaan al-akhirah, rebut kemuliaan yang hari ini rontoh, rebut bangsa yang hari ini luluh lantak, rebut kembali menjadi bangsa yang besar. Wa ansyiru ma kana min azmikum, dan sebarkanlah berita kemenangan ini dengan tekad yang kuat kalian. Kalau tidak, wala taj'alu syai'am mahjura. Kalau kalian meninggalkan kebangkitan ini, maka aku meyakini bahwa ketika kalian tidak segera bangkit, maka illam tastaiqidu kafanan mansura. Kalau kalian tidak segera bangkit, maka bangsa ini akan dipenuhi kain kafan yang digelar, akan jadi kubur yang digali. Dari situ maka kita akan mengalami satu kerugian. Kita tidak ada yang menolong dan kita tidak bisa bersabar. Makanya bangsa itu ketika mati tidak menjadi pemimpin, maka sama halnya kita akan menjadi mayit yang tidak ada gunanya. Makanya pangapunten, saya pernah diajak diskusi sama teman. Ketika itu teman saya ini penelitian di Myanmar, yang di situ ada orang-orang yang Islam yang sering dibantai. Itu orang mana itu? Rohingya. Rohingya itu 30 tahun terakhir, sebelum 30 tahun hari ini, Rohingya itu daerah Islam yang sangat ketat, kuat. Tapi kemudian sama seperti kita hari ini, banyak pejabat yang korupsi, banyak pemimpin yang nggak benar. Akhirnya ulama-ulama tasawuf, janganlah jadi pemimpin bangsa, karena nanti kamu akan masuk neraka.
hisabnya dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak muda lebih senang ke masjid daripada menjadi pemimpin. Anak-anak muda lebih senang ngaji, maknani kitab daripada menjadi pemimpin, bupati, DPR, atau polisi, tentara, dan lain sebagainya. 30 tahun mas, enggak lama. Setelah tidak ada pemimpin dari golongan muslim di sana, apa yang terjadi? Dengan kekuatan fisik tanpa kekuatan pemimpin, enggak bisa mas. Akhirnya Rohingya dibantai dengan sedemikian rupa, dengan mudah karena apa? Tidak ada pemimpin yang membela. Hari ini kalau kita punya pemikiran seperti itu, tinggal menunggu kain kafan. Makanya ayo jadikan generasi kita sebagai generasi pemenang, menjadi generasi yang memimpin. Presiden kudu wong Islam, bupati kudu wong Islam, gubernur kudu wong Islam, DPR kudu wong Islam, agar kita tidak seperti Rohingya hari ini. Awalnya sangat mudah, oh yo penak dikiran Allah melok toriko, enak pak. Tapi kita harus memikirkan bangsa ini ke depan dan anak-anak cucu kita. Oke, kita lanjutkan. Fanhadu nahdatan, maka bangkitlah dengan semangat kebangkitan. Nahdlatul ulama itu kebangkitan para ulama. Jadi nahdo itu masdarnya dua. Ada nuhudon, ada nahdlatan. Kalau nuhudon itu bangkit, corowong tangi turu, itu nuhudon. Kalau nahdlah itu bangkit terus, itu nahdlah. Makanya nahdlatul ulama itu kebangkitan ulama yang kebangkitannya tidak pakai tidur terus. Lah nek saiki sampeyan kok generasine turu, aja jenakno nahdlah. Ya nuhudul ulama. Ya wong sok-sok turu ngono modelmu. Kebangkitan yang terus menerus itu namanya apa? Nahdlah. Nahdlatan tumidulah ar-rasiyat, maka bangkitlah seperti gunung yang kokoh, yang mancep, wataskun indaha alhamijat aljamihat, dan ketika qabla an tafarra'ana alqari'at, bangkitlah seperti gunung yang menancap kuat, yang di sekitarnya akan menjadi tenang. Watadukhana as-sakhat, dan orang-orang yang ingin berbuat buruk diam, tidak berani bergerak. Fanal tamisu al-mamat fala najidu illal wailat, dan orang-orang yang mengharapkan kerusakan, mengharapkan kematian, mereka akan terbirit-birit dan diam, ndingkluk nosirah, tidak berani berbuat apa-apa. Jadi kenapa kita hari ini sering dilecehkan dengan hal-hal yang sifatnya mengundang kontra? Itu karena kita lemah. Pemimpin yang kuat, pemimpin bangsa yang hebat, itu orang yang mau merusak itu sekedar pak, gak wani. Ketika Islam ini jaya, maka orang di luar Islam apa gerai gak wani pak. Komentar gak berani, bergerak pun gak berani. Saking kuatnya kita. Maka kebangkitan ini harus menghasilkan di mana orang yang selain kita itu takut. Itu jenenge fanhadu nahdlatal majdi. Ayo kita bangkit dengan kebangkitan yang terus-menerus mencapai kemuliaan, sehingga orang akan melakukan mungkarot gentar. Orang akan merusak gentar. Nah, kalau dipraktekkan di MI karakter, minu karakter ini bisa. Tunjukkan kepada orang kebangkitan minu karakter sehingga orang mau menjelekkan enggak berani. Mau menceritakan keburukannya enggak berani. Wis geter dhisik. Karena apa? Kita sangat kokoh dan kuat. Wong kok dirasani wong, dijengker wong, iku saking lemah. Jenengan sering dirasani napa dereng? Sering dirasani napa mboten? Sering, berarti sampai dianggap lemah. Ngerasani sampai wani. Coba sampai jadi wong hebat, ojo rasani nek kualat. Utawa ojo rasani nek gak dikai penggawean. Kuat. Pun yang terakhir, inna fi yadikum amrul ummah. Generasi-generasi pemenang di tangan kalian ini nasib bangsa. Wa fi iqdamikum hayataha, dan di kaki-kaki kalian hidup bangsa ini. Fa'aqdimu iqdamal asadi al-basil, maka majulah kalian menjadi pemimpin seperti harimau singa yang menjadi pemimpin para binatang. Wanhadu nuhudur rawaya tahta dhatis salasil,
Bangkitlah seperti orang yang membutuhkan air, yang punya air hanya kamu. Ketika kita memimpin bangsa dan sangat kuat, maka semua orang akan butuh kita. Seperti hanya kita yang butuh air, orang-orang akan datang kepada kita. Itulah generasi pemenang. Wallahu lakum mu'in. Allah akan menjadi penolong untuk kita. Allahumma amin. Wallahu yajzil muqaddimin. Dan Allah akan memberi pahala balasan bagi orang-orang yang mau ambil bagian di perjuangan ini. Itu jam 10 kurang 10. Sudah 1 jam lebih 20 menit. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau sudah langsung ditungani. Nggih. Cekap. Nggih. Alhamdulillah. Jadi intinya kami hanya ingin mengharapkan bahwa Minu Karakter ini menjadi satu lembaga yang melahirkan generasi-generasi pemenang. Generasi yang akan memimpin di masa depan. Dengan cara itsaratul himmah, dengan cara memberi motivasi mereka dengan impian dan cita-cita bangsa ini, kemudian menjadikan mereka flower, bunga yang hari ini sedang megrok, kemudian akan berbuah. Jangan sampai menjadi generasi follower, generasi yang hanya menjadi pengekor dan pengikut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.